Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula, channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Pada kesempatan kali ini teman-teman sengaja ya baru bisa upload setelah 51 hari kemarin nggak pernah update video TKP lagi. Dan hal ini disebabkan mungkin sebagian teman-teman yang ada di grup edukasi tahu alasan saya kenapa baru bisa upload. Yang pastinya ada kesibukan yang nggak bisa saya yang pasti kesibukan ini nggak bisa saya cuekin, harus sangat-sangatlah penting gitu. Nah, jadi di sini saya baru bisa update video lagi karena memang waktu masih agak lowong dan kebetulan juga ini hari libur Sabtu Minggu weekend ya. Makanya di sini saya hanya akan memainkan akun demo ya, akun demo. Nah, sebenarnya saya untuk update video kali ini sebenarnya nggak terlalu cuman kemarin tuh malam Rabu kelas basic kita membahas tentang perkembangan yang sangat-sangat luar biasa yang dicapai oleh member-member TKP ya. Sebenarnya ini nanti akan saya tampilkan di layar ini. Itu obrolan saya dengan beberapa member yang memang diam-diam tapi menghanyutkan ya. Luar biasa hasil-hasil pencapaian mereka. Sebenarnya mereka nggak ingin saya nge-share pencapaian mereka, tapi ini saya udah minta izin juga ke yang bersangkutan agar supaya japrim mereka ini bisa saya share gitu ya. Nah, jadi saya mulai dari pencapaiannya Bang Edi dulu ya. Di sini Bang Edi sempat japrian ke saya. Saya pun akan tampilkan di layar ini obrolan saya sama beliau. Ini yang pertama ya dari Bang Edian. Ini saya screenshot. Beliau bilang gini, nggak usah di-share Bang. Ini hanya laporan pribadi buat kesampaian aja. Berkah ilmunya. Nah, di sini ya, di sini teman-teman bisa lihat, saya pun akan menyertakan screenshot dari pencapaiannya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, di laporan awal beliau. Padahal beliau ini waktu masuk TKP itu lama main demo. Dalam artian beliau memang betul-betul belajar memahami dan mendalami ilmu TKP. Namun sekalinya terjun ke akun real, ini mah gila sebenarnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tampilan ini, di penarikan awalnya itu tanggal 15 Agustus pukul 17.49. Nah, di sini dia melakukan penarikan sebesar 1.250.000. Nah, selanjutnya penarikan selanjutnya di sini tanggal dan hari yang sama. Ini selang waktunya hanya 17.49, 18.59. 1 jam 10 menit kemudian dia narik lagi 550.000 ya. Nah, ini di atasnya 27,5. Ini teman-teman bisa lihat ada withdrawal fee. Dalam artian ini aturan dari Binontot, dan semua teman-teman tahu bahwa ketika dalam sehari kita melakukan penarikan lebih dari sekali, maka kita dikenakan pajak sekitar 2%. Nah, di sini tertera 27.500. Nah, selanjutnya lagi tetap di masih hari yang sama, tanggal 15 Agustus. Ini dia melakukan penarikan lagi tanggal 15 Agustus jam 20.13 menit. Berarti hanya sekitar 14 menit kemudian dia narik lagi 500.000 ya. Dia narik lagi 500.000. Nah, setelah dia melakukan penarikan 500.000, dia masih punya saldo lagi 693.000 sekian. Nah, ngeri nggak tuh?
orang yang awalnya setahu saya mainnya demo, lama dia main demo sekitar 3, 4 sampai 5 bulan, sekalinya terjun ke real malah, ya maaf, saya sering kasih istilah ke Bang Edi, perampok ya, karena sekalinya terjun langsung gila-gilaan mainnya. Nah, ini untuk obrolan pertamanya. Terus saya sempat komen di situ. Saya bilang jangan nafsuan mainnya, nanti ditandain akunnya. Nah, dibalaslah, sudah stop bang, paling nanti lagi 2-3 hari lagi. Nah, dari dia japri saya, besoknya Jumat, ini teman-teman bisa lihat lagi, ini dia balas laporan SNR mode TKP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di hari Jumat itu dia melakukan pengisian sebesar 500.000 ya. 500.000. Di sini teman-teman bisa lihat. Terus dia melakukan penarikan 500.000. Nah, 500.000 berarti modalnya udah ditarik dong. Nah, terus di atasnya ini ada transaksi yang sementara ditarik 750.000 karena ini ikonnya masih ada lambang jam di sini. Maka berarti masih sementara proses. Nah, di saldo ini tertera 1.059.000. Berarti ketika dia berhasil melakukan penarikan 750.000, masih ada sekitar 300 ribuan ya. Nah, di sini ketika dia laporan ke saya tanya, ini per kliknya berapa? Jawabnya 18.500 bang. Nah, jadi Bang ini sekalinya bisa langsung ngerampok loh. Nah, terus lagi laporan lagi beliau ke saya tadi Jumat. Nah, minggunya dia laporan lagi, iseng-iseng nunggu anak latihan analisa TKP top Markotop. Nah, di sini saya sempat warning, hati-hati main Sabtu Minggu. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan sendiri, di hari Minggu dia melakukan deposit sebesar 300.000. Terus itu pukul 9.51. Nah, pukul 10.02 berarti hanya sekitar 10 menitan. Dia udah narik 400. Jadi dari saldonya, dari modalnya 300, dia melakukan penarikan 400. Dan di sini teman-teman bisa lihat di saldonya masih ada sisa 250.000. Nah, ini luar biasa sebenarnya ya. Pencapaian yang wow lah. Artinya di durasi singkat beliau bisa melakukan penarikan 2 kali. Maaf, kalau yang ini langsung melakukan penarikan sekali ya. Nah, namun di sini saya kasih warning lagi untuk teman-teman semua bahwa jangan terobsesi dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Jangan sampai teman-teman main hanya dengan melihat pencapaian Bang Edi dalam durasi singkat bisa menghasilkan duit banyak, terus teman-teman juga akhirnya kebawa untuk barbar. Sekali lagi jangan barbar ya. Sekali lagi jangan barbar. Nah, terus laporan lagi nih beliaunya. Laporan dulu bang, sempat ditolak WD, untung selamat. Nah, ini dia dari tampilannya dia main di Stokity ya. Main di Stokity, dan di sini teman-teman bisa lihat laporan dulu bang, sempat ditolak WD, untung selamat. Nah, di sini dia melakukan penarikan yang saya baca dari paling awal ya, paling awal 550.000 ya, itu tanggal 10 September 18.37. Nah, selang 18-20 sekitar 4 jam dia melakukan penarikan 1,5 juta, tapi sempat ada penolakan. Ini ada tanda silang, teman-teman bisa lihat. Dan setelah itu alhamdulillahnya selamat ya. Artinya penarikan yang ditolak pertama di ACC. Di sini teman-teman bisa lihat di ACC pukul penarikan itu tanggal 11 pukul 00.07 ya. Nah, jadi itu pencapaian Bang Edian yang punya Kalimantan separuh, yang memang nyata. Dia laporan ke saya ya. Nah, ini sebenarnya yang
Yang membuat saya melakukan update video ini sebenarnya selain saya akan memberikan materi sedikit lagi, saya ingin, ya ini bukan pamer ya, ini hanya pencapaian dari beliau. Beliau nggak niat pamer, tapi karena ini bisa menjadikan motivasi ya, saya garis bawahi motivasi, bukan obsesi ya. Sekali lagi saya tekankan, bukan obsesi. Nah, di sini teman-teman bisa ada motivasi dari beliau Bang Edi. Jangan pernah bosan belajar. Jangan pernah sungkan untuk bertanya ketika gemit. Ya, ketika teman-teman bertanya pasti ada jawabannya. Bahkan sering saya bilang ke teman-teman saat gemit, kalian itu kalau gemit usahakan bertanya. Kenapa? Ibarat kata saya ini seorang dokter. Ketika didatangi pasiennya nggak ngomong apa-apa, gimana dokternya bisa tahu pasien yang datang sakit apa? Kan gitu. Dan lucunya lagi kalau pasiennya nggak bilang sakitnya apa, kan nggak mungkin dokternya ngasih resep. Nah, kayak gitu maksud saya. Nah, bagusnya teman-teman ini saat gemit itu aktif, tanya jawabnya itu aktif, ya. Dalam artian mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya saat gemit. Nah, kenapa saya bilang harus seperti itu? Ya saya maaf ngomong, dulu teman-teman tahu masih zamannya si Ika dan DS ya. Itu kan banyak yang cerita, mereka ikut edukasi itu yang ngasih materi bukan mereka langsung. Pakai asisten segala. Lah ini kalian saat gemit, yang ownernya langsung loh yang ngasih materi. Kenapa nggak langsung bertanya? Mumpung loh, peluang loh. Nah, jadi sebenarnya ketika gemit jalan harusnya gunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Nah, itu saya lanjut ini, mohon maaf saya banyak bacot hari ini ya. Di video kali ini saya banyak bacot karena emang saya sangat mengapresiasi pencapaian dari teman-teman yang ada di TKP, ya. Nah, terus yang selanjutnya, malam Rabu kemarin saat gemit itu Bang Irfan Septian sempat cerita ke saya, Bang Mul, ada teman satu grup sama saya di TKP itu sempat teleponan, katanya beliau mau pesan motor, minta dipaketin ke bank itu. Nah, saya tanya, Bang siapa namanya? Nah, ternyata beliau bilang Bang Abdul Yazid. Nah, di sini tonton lihat, ya, tonton lihat, ini saya sertakan screenshotnya. Saat ngomong soal Bang Irfan cerita ke saya soal motor itu, di sini saya sempat telepon beliau. Nah, sayangnya beliau bisa balas nanti besoknya. Nah, di sini dia japri saya, Assalamualaikum Bang Mul, maaf tadi lagi di acara, nggak keangkat, ini baru kelar mau OTW pulang. Gimana kabar Bang? Maaf banget Bang, nggak pernah ikut gemit. Tapi aku mau gabung terus Bang, aku tetap mau gabung terus Bang. Cuma video abang yang kuputar-putar terus di YouTube. Nah, untuk Bang Yazid ini sendiri, saya tahu persis, beliau itu saat gemit langsung nangkap apa yang saya jelaskan. Ya, jadi beliau ini memang terbilang makin kesini akhir-akhir ini jarang ikut gemit ya, karena memang beliau ada aktivitas rutin semacam ya acara keagamaan lah ya, dan beliau rutin ikut kegiatan tersebut. Nah, makanya beliau katanya sering nonton video saya loh. Nah, di sini memang ada gambar motor ya. Selanjutnya ini saya akan geser screenshotannya. Nah, di sini beliau sempat ngomong begini, Alhamdulillah meskipun dapatnya second, Bang, bukan yang baru karena buat ngurusin orang tua juga Bang. Nah, ini beliau kirimkan foto motor NMAX ya. Nah, ini keren ini, pencapaian yang luar biasa nih, hasil dari trading. Nah, terus beliau ini ada beberapa foto dikirim. Nah, tampilan belakang, depan, terus samping juga ya kan. Nah, terus beliau sambung kalimatnya, udah lama beli itu Bang, makasih banyak Bang buat ilmu yang abang ajarkan.
Setiap malam video abang jadi pengantar tidur saya bang. Saya minta tolong jangan disebarkan di grup bang, nggak enak sama yang lainnya. Cukup abang aja yang tahu. Dan saya sekarang lebih suka buka market kripto di Binance. Binance bang, Binomo udah agak jarang buka. Saya minta doanya next target pengen kasih hadiah istri rumah bang. Mudah-mudahan semoga cepat dikabulkan Bang Mul. Nah di sini saya jawab, waalaikumsalam, alhamdulillah wa syukurillah. Saya nggak bisa ngomong lagi bang. Insya Allah apa yang menjadi target abang selanjutnya bisa cepat terwujud ya. Nah terus kan saya sempat ngomong, ya bang saya pas lagi sibuk-sibuknya ngurus sesuatu, makanya nggak sempat, saya bilangnya gitu. Nah Rabu besok insya Allah bang pas di dekat rumah acaranya. Sehat-sehat selalu Bang Mul. Besok tahu-tahu pesan tiket deh silaturahmi ke Bang Mul. Nah di sini sambil beliau ketawa. Saya bilang amin ya rabbal alamin. Abang juga sehat selalu sekeluarga. Terus saya bilang masalah dia mau silaturahmi ke saya bilang kejauhan silaturahminya bang. Nah ini saya next lagi. Nah di sini dibilang amin ya Allah. Nah terus lagi, dengan apa yang saya dapatkan belum apa-apanya, jauhnya bang. Yang saya syukuri banget, hutang 270 juta sudah lunas Bang Mul. Keluarga nggak ada yang tahu hutang-hutang saya. Cuman saya sama istri yang berjuang, mertua taunya nggak sampai 30 jutaan bang hutangnya, padahal 270 juta bang. Alhamdulillah selesai bang, tinggal yang di bank kurang dikit lagi, masih bisa dinego dicicil alhamdulillah. Nah sini saya komen masya Allah luar biasa bang. Kirain abang udah lupa sama saya bang karena nggak pernah ikut gemit. Nah di sini saya hanya ketawa, hehehe, ingatlah bang, semalam tuh pas lagi gemit saya telepon abang. Nah jadi ini pencapaian kedua. Tadi Bang Edian, yang ini Bang Yazid ya. Beliau katanya kalau nggak salah di Tasik. Nah ini sangatlah luar biasa ya teman-teman ya. Ini mohon maaf saya terlalu banyak bacot. Udah sekitar 17 menit ya. Saya hanya membahas tentang pencapaian anak TKP. Sebenarnya di sini ini kan teman-teman dengar tadi. Terima kasih ilmunya Bang Mul. Sebenarnya bukan saya yang hebat. Yang hebat itu teman-teman. Yang hebat itu kalian. Kenapa? Karena kalian mau belajar dan betul-betul mau menekuni ilmu TKP. Karena kenapa saya bilang bukan saya yang hebat? Sehebat apapun saya, kalau kalian itu nggak serius belajar, itu pasti nggak bisa dapat hasil gitu loh. Nah jadi ini buat teman-teman semua, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti belajar ya. Karena kita dikasih waktu, kita ibaratnya kita nggak dibatasi waktu untuk belajar gitu loh maksudnya. Jadi bahkan kan di Quran sendiri mengatakan tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Nah itu kenapa? Karena memang kita tidak dibatasi, mau belajar dimanapun ya silahkan, selama ilmunya positif bisa bermanfaat ambil ya. Jadi kalau sekiranya ilmu TKP ini bermanfaat ya ambil, toh juga kalian yang rasain ya. Nah jadi gitu, kita lanjut ya. Ini luar biasa. Di sini mungkin meskipun market OTC, saya akan kasih materi dikit di sini ya. Nah oke. Di sini teman-teman kita langsung ke market. Perhatikan kehadiran candle ini dan ini ya. Perhatikan. Di sini untuk 3 menit ke depan ya. Untuk 3 menit ke depan saya akan melakukan OP. Ntar saya pantau ke kiri dan karena itu wajib ya. Itu wajib memantau ya. Ntar setelah candle ini berakhir yang jalan, saya akan melakukan OP 3 menit ke depan. Ya. Pasti teman-teman tahu, yang sering ikut gemit tahu kekuatan ini dan ini. Nah, ntar. Nah, saya tunggu dia turun sebentar ke bawah dikit. Oke. Saya tunggu dia sebentar, turun bentar.
Saya pantau ke kiri, ada pendukung apa enggak? Oke. Ini enggak apa-apa ya, saya OP-nya di sini teman-teman bisa lihat 700.000, ini akun demo kok ya. Oke, bentar saya mohon izin ambil air minum dulu, haus dari tadi banyak bacot ya. Oke, kita tunggu. Kenapa malah dia turun bang? Ya jelas di situ ada resisten. Di sini dia akan terjadi dilema. Dilema kenapa bang? Di sini ada resisten, di sini ada support. Akan terjadi perkelahian seru ya. Oke, kita lihat. Kemungkinan besar bahkan loss ada, karena di sini dia beradu kekuatan. Kalau di sini akan loss, jelas. Kenapa? Karena kalau dia loss ya, karena masih ingat tentang 2 versus 1 ya, masih ingat tentang ini. Nah teman-teman pasti kan ingat lah. Nah bentar, kita lihat hasil akhirnya, karena di sini masing-masing melakukan adu kekuatan ya. Nah tadi saya sempat bilang ada kemungkinan loss terjadi di OP kali ini. Kenapa? Yaitu tadi 2 versus 1. Tapi kalau ini profit, perhatikan kondisinya. Ini kan ada 2 kemungkinan nih, mau profit apa loss. Tapi kita lihat dulu, karena di sini jelas ada peraduan kekuatan. Oke, nah ngeri nggak tuh? Kalau kayak gini kan ngeri sebenarnya. Oke, jadi profitnya ini 50-50 ya. Nah, loss, dan loss. Nah, kalau ini loss, tipis ya, tipis dapatnya. Kenapa? Masih ingat materi 2 versus 1. Ya kan? Masih ingat? Nah, ini jawabannya. Untung di sini masih dapat ya. Yang sering ikut gemit pasti paham. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini mungkin beberapa materi yang akan saya sentil di sini ya. Saya akan sentil beberapa materi di sini. Tentunya materi yang saya kasih saat gemit. Oke, kita tunggu dulu. Di sini terjadi kebimbangan seperti ini bahaya sebenarnya. Rada bahaya. Nah, bagaimana caranya, Bang? Biarkan dia menembus area ini dulu. Menembusnya ke atas maupun ke bawah, tunggu aja dulu kayak gitu. Nah, ini jelas dia menembus ke bawah ya. Jelas dia menembus ke bawah. Bentar. Kita lihat ada sumbunya apa tidak. Oh, ada ya, kecil ya. Oke, bentar. Wah, oh iya. Kebetulan semalam Bang Endi masih ingat materi saya semalam tentang yang Abang Japri ke saya ini. Nah, Bang Jal juga ada semalam ya. Jadi terjadinya di area sini ya. Abang OP di sini aja adanya ini kan profit. Mau di sini juga pastikan profit. Ini untuk Bang Endi, Bang Zal semalam ya. Pasti ingat materi yang saya sampaikan semalam. Oke, bentar. Di sini ada kebimbangan. Bentar. 3 menit ke depan saya akan OP buy. Nah,
Bang Mul bilang kekuatan ini dan ini. Ya, tapi kalau di antara 4 tadi ada yang namanya kebimbangan, ya, itu akan bisa jadi eh, kode, bisa jadi signal, bisa jadi tanda. Kan namanya bimbang. Bimbang ini kan sama aja dengan eh, keraguan-raguan, ragu. Bisa iya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no, gitu. Nah, kita lihat aja lagi di sini. Hasilnya seperti apa? Bentar. Nah, itu kekuatan paling yang mau dikejar itu yang ini, area ini. Area sini. Kenapa? Karena supportnya sampai situ loh. Nah, kuat nggak dia turun? Kita lihat aja nanti. Ini kalau saya tarik, bentar ya, saya tarik. Wah, menembus ya. Nah, coba kita lihat kekuatan terakhirnya seperti apa. Ini kalau kondisi seperti ini biasanya semakin turun saya tambah. Tapi ini kenapa saya seperti itu mengatakan seperti itu? Kehadiran candle ini loh, kebimbangan tadi. Seperti yang saya bilang maybe yes, maybe no. Nah, di sini kalau kita lihat ini akan terjadi pembalikan di ujung sini. Ya, ini kan masih berapa candle. Nah, coba saya tambah sampai ujung. 3 menit lah ya. Nah, saya tambah OP buy di sini. Ini bukti kehadiran ini dan ini. Nah, ini kalau dapat ya syukur. Yang OP yang ini. Kalau ini kita tunggu dulu ya. Coba kita pantau ke TF lebih besar 5 menit. Ada nggak di situ terbentuk seperti yang saya bilang, jangan lupa mantau ke TF gede. Wow. Ternyata di TF gede-nya terbentuk ini. Resisten. Materi video saya yang sebelum ini, sebelum kedua video terakhir lah sebelum ini. Materi apa? Tentunya tentang anak tangga. Nah, ternyata di 5 menit barusan terbentuk resisten. Makanya di sini kenapa dia turun terus? Di sini wajar ya. Itu lengahnya dianalisa ini karena kita nggak mantau di TF besar. Nah, jadi OP yang di 3 menit awal itu loss. Terakhir kita mau lihat kekuatannya di sini. Nah, kalau dia pun loss wajar karena di 5 menit membentuk anak tangga. Ntar. Nah, kuat kan? Kuat dia turun apa tidak? Apakah ini hanya akan jadi candle koreksi ataukah titik pembalikannya dia berada di sini? Coba kita lihat di 5 menit ada support yang bakal ditabrak apa tidak? Wow. Nggak ada support yang bakal ditabrak, maka dia otomatis akan terjun terus karena nggak ada support yang menjadi penghalang. Nah, coba kita lihat di sini lagi. Di 1 menit adakah support yang ditabrak? Adakah? Kita lihat. Nah, ingat di sini terbentuk tren. Hukum sirkulasi seperti apa, teman-teman? Masih ingat tidak? Wow, dia ternyata naik ke atas ya. Dia mau membentuk candle hijau tapi kuat nggak? Oke, ntar kalau di sini candle hijaunya berakhir dengan sumbu panjang atas, maka hukum sirkulasi berlaku dan dia hanya akan menjadi candle koreksi. Kalau dia jadi hijau, tapi kalau jadi merah maka teruslah penurunannya. Oke. Nah, sumbu atas panjang. Saya akan sell di sini. Bentar, saya tambah harusnya 3 menit. Nah.
Jadi ketika dia naik, di situ saya akan melakukan OP sell. Yang 1 menit saya nggak sempat rubah tadi ya waktunya. Bang Mul, OP sell di sini ada support ya. Ingat hukum sirkulasi ya. Hukum sirkulasi yang pernah saya sampaikan saat gemit. Oke, kita lihat ya sampai akhir. Nah, setelah ini kita tunggu setelah ini selesai, sekiranya video kali ini mungkin saya tutup ya. Oke, di sini kita tunggu. Kita tutup. Intinya apa yang saya sampaikan hari ini jadikan motivasi ya. Jadikan motivasi bahwa di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Saya pun berada di titik sekarang karena memang belajar dan melewati hancur lebur. Sudah melewati hancur lebur. Jadi ya sekali lagi nggak ada yang nggak mungkin bang. Abang-abang kalau belajar, konsekuensi paling akhir kalau yang namanya belajar pasti jadi pinter, kan gitu. Konsekuensi terakhirnya seperti itu. Nggak ada orang yang belajar terus jadi bodoh, nggak ada. Di mana-mana orang kalau belajar itu pasti jadi pinter, ya pasti jadi pinter. Nggak mungkin nggak. Nah, sekali lagi ini persoalan Bang Mul, di sini ada support bang, ada support. Kenapa Bang berani OP sell? Ya, ini ketika dia melakukan kenaikan, sekuat-kuatnya dia naik, itu belum tentu bisa melewati resisten yang ada di sini. Belum tentu. Oke. Turunlah. Ya. Turunlah. Ye. Dasar. Oke, di sini yang penting dia tetap dapat. Maka ya kalau saya dibikin seperti itu ya maklum ya, market Sabtu Minggu. Ini Sabtu loh. Oke, jadi mohon maaf kalau video kali ini saya banyak bacot dan terkesan ya. Sekali lagi saya nggak ada maksud untuk pamer ya. Saya hanya menyampaikan kenyataan ya. Oh iya, satu lagi saya hampir lupa. Teman-teman tahu yang namanya Bang Sugeng? Saya hampir lupa, maaf Bang Sugeng. Bang Sugeng Waluyo. Ini orang bujangan umur 27 tahun. Di TKP sudah ada 2 tahun. Ya. 2 tahun. Beliau telepon saya beberapa hari lalu. Oh, kita teleponan. Terus ditanya, Bang Mul nggak mau ngasih ucapan ke saya kah? Saya bilang, kenapa? Abang nggak mau ngasih ucapan ke saya karena saya member TKP yang menikah menggunakan uang trading. Wah, luar biasa, saya seru itu. Ketika saya dengarnya luar biasa, saya bahagia, saya bangga. Anak didik TKP bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau persoalan nikah dengan duit trading, ini adalah kejadian yang kedua. Yang pertama tuh dulu waktu TKP belum punya grup edukasi. Ada grup edukasi tapi grup umum ya. Kalau ini kan yang sekarang grup edukasi berlangganan. Nah dulu ada anggota Pol Airut di Medan kalau nggak salah. Itu juga nikah dari uang binomo ya. Katanya 60 juta. Nah ini berarti sejarah mencetak yang kedua. Bahwa Bang Sugeng Waluyo, beliau orang Lampung, tulang bawang, berhasil, alhamdulillah, berkat beliau serius belajar.
meskipun sering saya sering saya cambuk, tapi alhamdulillah cambukan itu berhasil bikin beliau ya sukses menikmati hasil dari trading. Dan orang-orang yang saya sebut, yang saya angkat di video ini, saya ucapkan saya apresiasi luar biasa. Kalian orang hebat dan wow ya. Mungkin saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ini orang-orang yang ya luar biasa lah menurut saya. Betul-betul mau belajar lah intinya. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang berlebihan. Sekali lagi mohon maaf, dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.